Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kelima dari Kode Informatika ingin menerangkan terkait bencana digital website lambat. Pada era ekonomi digital saat ini, kecepatan akses website menjadi faktor kritis dalam menentukan keberhasilan sebuah layanan online. Website yang lambat tidak hanya berdampak pada pengalaman pengguna, tapi juga berpengaruh langsung terhadap kinerja bisnis, tingkat konversi, serta citra perusahaan. Oleh karena itu, performa website harus didukung oleh infrastruktur yang andal, salah satunya melalui penerapan teknologi cloud computing. Dampak finansial langsung. Ekspresi pengguna modern, aturan 3 detik. Perilaku pengguna internet saat ini menunjukkan bahwa mereka memiliki tingkat toleransi yang sangat rendah terhadap keterlambatan. Studi menunjukkan bahwa hampir 40% pengguna akan meninggalkan website apabila waktu muat melebihi 3 detik. Setiap tambahan waktu loading akan meningkatkan tingkat bounce rate secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan akses merupakan faktor utama dalam mempertahankan perhatian dan kenyamanan pengguna. Bencana digital, kerugian website. Website yang lambat dapat menyebabkan kerugian finansial secara langsung. Data menunjukkan bahwa tingkat konversi dapat menunjukkan rata-rata sebesar 4,42% untuk setiap tambahan 1 detik waktu muat. Penurunan konversi ini berdampak pada berkurangnya penjualan, peluang transaksi, serta efektivitas strategis digital marketing. Oleh karena itu, optimasi performa website merupakan bagian dari strategi peningkatan produktivitas perusahaan. Bencana digital, kerugian website. Analogi pengalaman pengguna. Website lambat dapat dianalogikan seperti pelanggan yang datang ke restoran tapi tidak segera dilayani. Tanpa perlu menyampaikan keluhan, pelanggan akan memilih meninggalkan tempat tersebut dan mencari alternatif lain. Dalam konteks digital, perpindahan pengguna ke kompetitor dapat terjadi hanya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, performa sistem menjadi bagian dari kualitas layanan pelanggan. Reputasi dan visibility. Dampak terhadap SEO dan visibilitas. Kecepatan website juga berpengaruh terhadap optimasi mesin pencari atau SEO. Google menggunakan indikator Core Web Vitals sebagai salah satu faktor peringkat website. Yang lambat akan berpengaruh penurunan posisi dalam hasil pencarian, frekuensi crawling yang lebih rendah, serta peningkatan biaya iklan digital karena penggunaan quality score. Hal ini dapat mengurangi visibilitas dan efektivitas strategis pemasaran digital. Dari sisi persepsi pengguna, website yang lambat sering dianggap tidak profesional, tidak aman, dan kurang terpercaya. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 79% pengguna yang mengalami pengalaman buruk akibat performa website cenderung tidak kembali di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa performa sistem memiliki hubungan erat dengan loyalitas pelanggan dan citra merek. Kerugian pada aktivitas marketing. Performa website yang buruk juga menyebabkan inefisiensi dalam aktivitas pemasaran digital. Biaya iklan menjadi tidak efektif karena pengguna keluar sebelum melihat konten atau penawaran. Selain itu, proses checkout yang lambat menjadi salah satu penyebab utama abandoned cart. Dampak jangka panjangnya adalah penurunan customer lifetime value dan hilangnya potensi retensi pelanggan. Cloud computing berperan penting dalam meningkatkan performa website melalui penyediaan infrastruktur yang fleksibilitas dan scalable. Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain: auto scaling untuk menyesuaikan kapasitas server sesuai jumlah pengguna. Yang kedua, load balancing untuk mendistribusikan beban kerja secara merata. Yang ketiga, Content Delivery Network atau CDN untuk mempercepat distribusi konten bersama lokasi pengguna.
Dan yang keempat, high availability untuk memastikan sistem tetap stabil dan minim downtime. Dengan penerapan cloud computing, organisasi dapat menjaga performa sistem secara optimal tanpa harus mengolah infrastruktur fisik secara langsung. Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Haikal Bima, bisa dipanggil Bima. Sekarang kita akan belajar tentang Docker. Revolusi Cloud Mini membawa portabilitas, efisiensi, dan konsistensi cloud ke dalam lingkungan lokal kita. Docker merupakan teknologi yang membawa konsep cloud dalam skala kecil atau mini. Dengan Docker, aplikasi dapat dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan, baik di laptop, server lokal maupun cloud, sehingga meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan sistem. Konsep cloud mini, Docker disebut sebagai cloud mini karena mampu meniru cara kerja infrastruktur cloud dalam lingkungan lokal. Secara teknis, Docker adalah platform open source yang mengembangkan aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam satu unit yang disebut kontainer. Hal ini memastikan aplikasi dapat berjalan dengan cara yang sama di berbagai lingkungan. Dalam sisi bisnis, Docker membantu mengatasi masalah perbedaan lingkungan sistem, seperti kasus berjalan di komputer developer tapi gagal di server. Dengan standarisasi lingkungan, proses deployment menjadi lebih cepat, stabil, dan mengurangi risiko kesalahan sistem. Analogi kontainer kapal laut. Docker dapat dianalogikan seperti kontainer pengiriman barang. Aplikasi dikemas dalam satu paket standar yang dapat dipindahkan dari tahap deployment, testing, hingga production tanpa perlu mengubah isinya. Hal ini memberikan solusi yang baik dan meningkatkan efisiensi operasional. Keunggulan strategis. Efisiensi research, VM vs Docker. Docker lebih ringan dibandingkan virtual machine atau VM karena tidak memerlukan sistem operasi tambahan. Kontainer menggunakan kernel dari sistem operasi host, sehingga penggunaan memori dan CPU lebih efisien serta waktu startup lebih cepat. Ada 3 pilar utama dalam Docker. Yang pertama adalah Docker Image, template atau cetak biru aplikasi. Yang kedua adalah Docker Container, instance image yang sedang berjalan. Dan yang ketiga adalah repository Docker Hub, yaitu repository untuk menyimpan dan berbagi image. Ketiga komponen ini mendukung proses pengelolaan aplikasi secara standarisasi. Workflow, build, ship, dan run. Docker memiliki alur kerja yang sederhana. Yang pertama adalah build, membuat image dari aplikasi. Yang kedua adalah ship, mengirim image ke registry. Dan yang ketiga adalah run, menjalankan kontainer di server mana saja. Workflow ini mendukung konsep continuous integration dan continuous deployment dalam cloud computing. Kecepatan deployment. Kontainer dapat dijalankan hanya dalam hitungan detik, jauh lebih cepat dibandingkan virtual machine yang membutuhkan waktu booting sistem operasi. Kecepatan ini memungkinkan sistem melakukan scaling secara cepat ketika terjadi peningkatan beban atau traffic. Docker vs Virtual Machine. Perbedaan utama Docker dan Virtual Machine terletak pada efisiensi arsitektur. Virtual Machine menjalankan sistem operasi lengkap, sedangkan Docker hanya menjalankan aplikasi di atas kernel host. Oleh karena itu, Docker lebih ringan, cepat, dan hemat sumber daya. Kesimpulannya adalah Docker membantu organisasi mengelola aplikasi dengan lebih fleksibel, efisien, dan konsisten. Teknologi ini mendukung modernisasi infrastruktur IT serta menjadi bagian penting dalam implementasi cloud computing dan DevOps. Dengan menggunakan Docker sebagai cloud computing mini, organisasi dapat meningkatkan kecepatan deployment, efisiensi research, dan stabilitas sistem. Demikian pemaparan saya, Bima. Terima kasih.